Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Luvita Ameliani dengan NIM 2005520014. Saya dari Prodi Akuntansi A1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai apa sih tabungan itu dan bagaimana sih cara pembukaan rekening tabungan itu. Di slide pertama ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih tabungan itu. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, ataupun dengan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya ada manfaat tabungan. Yang pertama, tabungan menjadi salah satu sumber dana bagi bank. Bisa dijadikan untuk menunjang operasional perusahaan. Yang kedua, tabungan bisa menjadi penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas dan produk lainnya. Yang ketiga, untuk membantu program pemerintahan dalam mengajukan pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada jenis tabungan. Di sini ada 7 jenis tabungan. Yang pertama ada tabungan komersial. Tabungan komersial adalah tabungan yang bisa digunakan fasilitasnya seperti ATM, mobile banking, internet banking. Yang kedua ada tabungan berjangka. Tabungan ini mempunyai jangka waktu. Yang ketiga ada tabungan bisnis. Adalah sering disebut rekening giro, yaitu tabungan untuk menyimpan uang perusahaan. Yang keempat ada tabungan haji. Di sini tabungan haji ini tabungan untuk memberikan kemudahan pada nasabah untuk beribadah haji. Yang kelima ada tabungan investasi. Tabungan investasi ini biasanya memiliki induk dari suatu broker atau pialang saham. Yang keenam, tabungan mata uang asing atau falas, yaitu ketika mata uang turun nasabah bisa membelinya, ketika naik nasabah bisa menjualnya dan dapat keuntungan. Yang terakhir ada tabungan anak. Di sini pun ada persyaratan penyelenggaraan simpanan tabungan. Di sini ada 6 syarat yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan simpanan tabungan. Pertama, bank penyelenggaraan. Bank dapat menyelenggarakan tabungan kecuali bank asing. Yang kedua, persyaratan penabung, yaitu kelengkapan dokumen, umur penabung, jumlah setoran, dan jumlah penarikan. Yang ketiga, jumlah setoran, yaitu setoran minimal waktu pertama penabung. Setoran selanjutnya saldo minimal yang disediakan di tabungan. Yang keempat, pengambilan tabungan adalah jumlah maksimal yang harus ditarik tidak melebihi saldo minimal. Yang kelima, bunga dan insentif adalah besar dan cara perhitungan bunga serta inisiatif berupa hadiah. Cedera mata untuk menarik nasabah menabung tergantung bank. Yang terakhir ada yang keenam, penutupan tabungan. Terdapat syarat-syarat tertentu untuk menutup tabungan. Nah, di sini saya mencontohkan satu kasus, yaitu Siska. Di sini Siska akan menabung di rekening tabungan sebesar 10 juta secara tunai. Nah, alurnya Siska harus datang ke bank, kemudian ke customer service atau CS. Kemudian di sana Siska akan diberikan sebuah formulir. Nah, formulirnya seperti ini. Di situ Siska harus menuliskan data dirinya lengkap. Salah satunya ada nama, alamat rumah, alamat kantor, dan sebagainya. Nah, setelah itu Siska selesai mengisi data dirinya dengan lengkap, Siska kembalikan lagi ke customer service. Di situ setelah itu customer service akan meneruskan ke teller dan teller akan memastikan apakah sudah benar atau belum.
Di sini ada jurnal manual dan jurnal bagian atau komputer. Yang pertama jurnal manual, ada kas di debit senilai 10 juta, tabungan rekening Siska di kredit senilai 10 juta. Yang kedua ada jurnal bagian atau komputer. Di sini jurnal bagian atau komputer ini sama dengan jurnal manual karena software di lab Bank Mini bagian teller mengungkap sebagian bagian tabungan sehingga bagian tabungan tidak lewat rekening tabungan. Berikut langkah-langkah pembukaan rekening tabungan. Nah, di sini yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus membuka aplikasi laboratorium operasi bank. Nah, kita di sini sebagai customer service atau CS. Setelah kita berhasil masuk ke aplikasi, pertama kita akan dihadapkan ke menu login. Nah, tadi kan kita berperan sebagai customer service. Nah, kita cari login name-nya customer service. Di menu pertama kita dihadapkan dengan login name, tanggal, dan password. Pertama kita isi login name dengan CS atau customer service karena kita sebagai customer service. Yang kedua kita isikan tanggal pembuatannya. Yang ketiga kita isikan password dengan C kecil dan S kecil karena besar kecilnya password sangat berpengaruh. Kemudian klik OK. Nah, otomatis akan muncul. Setelah itu akan muncul tampilan di mana file dan customer service-nya aktif, sedangkan yang lainnya non-aktif. Nah, setelah itu kita klik customer service yang berada di pojok kiri atas. Kemudian pilih entry rekening nasabah, kemudian klik nasabah tabungan. Karena nasabah tadi akan membuka rekening tabungan dengan transaksi awal 10 juta. Kemudian akan otomatis muncul dokumen seperti ini di bawah ini. Nah, seperti ini ya tampilannya. Pertama kita harus mengisikan nomor rekening nasabah. Kemudian kita harus mengisi customer number. Nah, customer number itu harus diisikan sesuai yang ada di sini. Yang sini. Kemudian nama nasabah di situ isikan dengan nama Siska karena tadi nasabahnya Siska. Kemudian tanggal bukanya, terus kemudian bunga. Nah, bunga itu akan disepakati oleh pihak bank. Nah, kemudian untuk sandi pemilik kita isikan dengan 874, artinya perseorangan tidak terikat. Nah, kemudian mengisi identitas diri. Nah, kalau sudah lengkap semuanya, kita klik simpan. Nah, setelah itu kita akan bertransaksi di teller untuk setoran pembukaan rekening tabungan. Sekian presentasi dari saya mengenai tabungan dan cara pembukaan rekening tabungan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.